Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita mendoakan ya semua kita yang ada di Zoom ini. Khususnya tadi saya baru membaca ada Pak Agus Sutisna yang saat ini beliau sedang sakit terkena stroke. Beliau sedang berikhtiar banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan Pak Agus Sutisna dan juga kita semua, mudah-mudahan siapapun yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua penggugur dosa dan pengangkat derajat, sehingga setiap sakit, sedih, kesulitan yang kita rasakan semakin membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sadar bahwa di dunia ini adalah terkadang tempatnya ujian dan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Semakin sadar bahwa setiap sehat, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sejatinya adalah sesuatu anugerah yang sudah sepatutnya kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Saling mendoakan sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita semua yang sakit diberi kesehatan, dan semua kita yang sehat, mudah-mudahan kita semua diberi hati, hidayah untuk mengisi sehat kita dengan ibadah dan ketaatan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khotimah, wafat meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan beribadah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, malam hari ini kita insya Allah akan membahas tentang bagaimana hidup kita meraih kesuksesan dari amalan-amalan soleh jalur langit yang banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan bahkan diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa meraih kesuksesan yang sejati baik di dunia maupun akhirat melalui tanda petik jalur langit, amalan-amalan soleh yang insya Allah pasti akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat semua, ketika kita saat ini merasakan, dan Kang Arif yakin, saya yakin, kita semua saat ini mungkin di poin yang pertama ini banyak merasakan ya hal seperti ini. Karena kita sekarang salah satu ujian di akhir zaman adalah informasi itu banyak sekali. Informasi itu seperti banjir, seperti tsunami. Tapi terkadang informasi tersebut tidak berguna bagi kita, tidak berguna bagi kesehatan kita, tidak berguna bagi ketaatan kita, kesolehan kita, kebahagiaan kita, kan gitu ya. Banyak sekali informasi, kadang-kadang kita terjebak dengan scroll, kadang-kadang kita terjebak dengan hal-hal yang sia-sia, sehingga setiap hari sepertinya makin lama kita makin sibuk. Benar nggak, sahabat-sahabat? Kalau kita bandingkan sama orang tua kita, kehidupannya, hidup kita ini zaman sekarang ini sepertinya jauh lebih sibuk gitu. Tapi ketika disebut produktif, belum tentu kita seproduktif orang orang dahulu. Gitu. Ketika kita merasa bahwa hidup kita ini sibuk tapi tidak produktif, kurang produktif. Ketika kita merasa bahwa masalah sekarang banyak hadir dalam kehidupan kita, tapi belum ada penyelesaian yang baik yang bisa kita dapatkan, atau kita merasa gelisah ya di zaman sekarang kondisi ekonomi di luar seperti apa, perang. Ini sekarang sudah mulai banyak kita mungkin mengetahui ya, bagaimana Iran, Israel, Amerika, Rusia, Cina, dan lain sebagainya, itu membuat rasa was-was terkadang, membuat rasa khawatir, ya, membuat rasa takut tentang kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Nah ini Kang Arif mau nanya, ada tidak di antara sahabat-sahabat semua yang merasakan bahwa
Ketika kita ingin menjadi sosok yang lebih baik, tapi kita terasa itu sendiri, gitu. Menjadi lebih baik itu tapi sendiri. Seperti tidak ada yang paham, tidak ada yang menemani, gitu. Kemudian kita terjebak pada rasa malas, scroll tidak bersekudahan, ingin berubah lebih baik tapi bingung memulainya dari mana. Dan yang jadi tantangan adalah bagaimana kita ketika nanti sudah memulai, pertama kita bingung memulainya, ketika kita sudah memulai, bagaimana kita mempertahankan keistiqomahannya. Bagaimana kita mempertahankan keistiqomahannya. Maka sahabat-sahabat semua, ya, ketika kita merasakan hal-hal seperti ini, sejatinya ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita sadar bahwa ini ada tarikan atau panggilan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan momen paling nikmat kita sholat, teman-teman? Biasanya kapan momen kita paling nikmat untuk berdoa? Boleh ada yang dituliskan dijawab nggak? Kapan momen kita paling nikmat? Ketika kita sedang Ramadan, ya ketika kondisinya, ketika sepertiga akhir malam, saat sendiri. Tapi biasanya juga selain kondisi-kondisi tersebut, saat paling nikmat kita doa, bisa doa lama, bisa sholat itu benar-benar terasa nikmatnya, saat kita sedang ada masalah. Benar nggak? Saat kita merasa sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat diri kita ini merasa lemah, saat kita sangat berharap hadirnya pertolongan Allah, jalan keluar dari Allah atas masalah-masalah yang kita hadapi, masalah itu sejatinya cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadari, ternyata masalah dan ujian itu cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, tidak ada yang kebetulan, ya. Malam ini juga bukan sesuatu yang kebetulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan satu kebaikan dalam kehidupan kita, maka salah satu hal yang Allah berikan kepada diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman terhadap satu kondisi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Kenapa? Karena dengan adanya pemahaman, ketika seseorang itu punya harta yang banyak, hartanya itu insya Allah jadi kebaikan. Tapi kalau misalnya tanpa pemahaman agama, tanpa agama yang baik, hartanya itu bisa digunakan untuk satu maksiat, kejelekan. Gitu. Ketika memiliki pasangan hidup yang cantik atau yang ganteng, memiliki agama, maka insya Allah akan menenangkan dan membahagiakan. Tapi kalau tidak, maka akan merepotkan, kesulitan kita menjaganya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Sahabat-sahabat semua, kalau kita ingin jadi seorang suami yang baik, maka Allah akan memberikan pemahaman tentang bagaimana kita menjadi suami yang baik. Dipahamkan ilmunya. Kalau kita mau sukses, Allah akan berikan ilmu untuk sukses, misalnya di bidang profesi, di bidang bisnis. Kata Imam Syafi'i, kalau kita mau sukses akhirat, kita perlu ilmu. Kalau kita mau sukses dunia, kita perlu ilmu. Kalau kita mau sukses dunia akhirat, kita perlu ilmu. Karena kesuksesan itu tidak timbul atau tidak kita dapatkan kecuali dengan adanya ilmu. Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Maka sahabat-sahabat semua, malam hari ini ketika sahabat-sahabat semua nanti setelah ini kita akan membahas beberapa poin tentang amalan-amalan, tentang doa yang kita pahami dan kita syukuri, kita membuka hati kita, berusaha kita rendah hati sambil kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah ilmu tentang amalan-amalan ini atau tentang doa-doa ini
dihadirkan malam ini kita yang terpilih untuk datang di Zoom ini, bukan orang lain. Bisa jadi kita malam ini tidur, bisa jadi kita malam ini tidak bisa jadi malam ini kita malas dan lain sebagainya. Tapi Allah hadirkan malam ini, kemudian Allah tunjukkan misalnya tentang hal-hal ini, mudah-mudahan itu jadi tanda bahwa Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Nah, sekarang Kang Arif mau tanya sebelum kita mulai. Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan padanya, maka akan dipahamkan tentang ilmu agama. Sahabat-sahabat, Akang Teteh, ya ayah bunda semua, ada nggak yang di sini dia sekarang itu rutin sholat duha, diawali dengan pernah mendengarkan kajian ustadz di masjid, atau membaca sebuah buku, atau membaca sebuah tulisan, atau mendapatkan sebuah nasihat tentang keutamaan sholat duha? Ada nggak? Yang dimulai dari mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian, membaca buku, membaca sebuah postingan tentang keutamaan sholat duha, akhirnya dia tergerak untuk mencoba, kemudian akhirnya rutin dan akhirnya dia jadi seseorang yang merutinkan sholat duha. Ada nggak yang dimulai dengan hal tersebut? Nah, benar ya? Nah, dari pengalaman, ya bisa jadi, bahkan bisa jadi dari inspirasi orang lain. Gitu. Jadi, sahabat-sahabat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meletakkan satu amalan yang baik pada diri kita, ingin memberikan satu kebaikan pada diri kita, itu tidak serta-merta, bisa jadi bukan lewat mimpi, bisa jadi bukan turun dari langit, tapi lewat adanya ilmu, pemahaman, dan inspirasi. Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan pada dirinya, dia dipahamkan. Kalau teteh-teteh akang-akang diberikan pemahaman misalnya tentang sholat tahajud, ya Pak Aditya, Pak Yogi, Teh Nopi, Kang Sapril, Kang Roni, Kang Islam, Bu Ucu, Teh Ainun, Bu Wahidah, dan lain semuanya, ingin Allah berikan, ingin dijadikan sebagai ahli tahajud, salah satu tanda terbaiknya adalah diberikan inspirasi, semangat, dan ilmu tentang keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dari manapun jalannya, bisa kita lihat orang lain menginspirasi kita mendengarkan misalnya ceramah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, dan lain sebagainya, gitu ya. Kita membaca sebuah buku yang menginspirasi kita, menyemangati kita. Akhirnya apa? Akhirnya hidayah tersebut kita cobain, kemudian kita akhirnya merasakan kebaikan-kebaikan dari tahajud tersebut, kemudian kita mencoba lebih merutinkan sampai akhirnya kita menjadi ahli tahajud. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah berikan pemahaman terlebih dahulu dirinya tentang agama. Jadi sahabat-sahabat, malam hari ini Kang Arif mengajak kita semua, ketika nanti kita dalam pembahasan-pembahasan ini kita membahas tentang amal-amal soleh, jalur-jalur langit, doa-doa yang terbaik, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan ini adalah sebuah tanda dari Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ini adalah kebaikan darimu, jadikan aku seseorang yang cinta dengan amalan tersebut, dan amalan tersebut bisa kudawamkan, sampai akhirnya membawa perbaikan dalam kehidupanku. Gitu. Kalau kita ingat-ingat lagi, biasanya kan seperti itu ya. Kenapa kita rajin untuk sholat tepat waktu, di awal waktu di masjid misalnya? Momennya banyak. Bahkan dalam satu kejadian kenalan Kang Arif ya, pernah di satu waktu beliau momen diberikan pemahaman ilmu agama karena sakit kaki gitu. Jadi sakit itu juga bisa membuat seseorang itu mendapat kebaikan. Sakit kaki, kakinya seperti terkilir sampai beberapa hari untuk jalan ke kamar mandi saja itu harus pakai tongkat. Akhirnya beliau sadar bahwa ternyata nikmat untuk bisa sholat ke masjid itu sebuah nikmat yang luar biasa. Kemudian apa? Beliau dengarkan kajian-kajian, beliau baca buku-buku, beliau dengarkan nasihat-nasihat Ustadz tentang keutamaan sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Dan dia
berjanji pada dirinya, kalau Allah memberikan saya kesehatan, kaki saya bisa berjalan dengan baik, saya insya Allah akan menjaga amanah kesehatan ini untuk selalu dipakai kakinya berjalan ke masjid. Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Jadi sahabat-sahabat, mulai malam ini marilah kita ketika mendapatkan tausiah, nasihat, kajian, inspirasi apapun, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tidaklah sesuatu ini engkau perdengarkan kepadaku, engkau izinkan aku membaca, engkau izinkan aku melihat inspirasi ini, kecuali bukan kebetulan. Pasti bukan kebetulan. Pasti engkau inginkan kebaikan pada diri hamba. Jadikan hamba seseorang yang hatinya bersih, hatinya rendah hati terbuka, agar bisa menerima hidayah kebaikan dari. Sahabat-sahabat, poin pertama yang di sesi pertama kita bahas itu adalah bahwa kalau Allah inginkan kebaikan, Allah berikan pemahaman agama. Sahabat-sahabat semua, tadi ya, kalau kita ya sebagai seorang muslim pasti meyakini bahwa kita berikhtiar secara manusiawi ya, tapi kita juga berikhtiar dari amal-amal soleh dalam tanda petik jalur langit ya. Dua hal ini kita berikhtiar. Seorang ketika ingin dilapangkan rizkinya, maka dia tentu seorang laki-laki bekerja keras, bekerja cerdas, ya, berusaha menambah keahlian. Karena itu juga merupakan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang itkon, yang profesional. Ya, harta, nafkah atau makanan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik adalah seorang hamba yang makan dari hasil tangan usahanya. Seorang laki-laki dia mencari kayu bakar itu lebih dihargai, lebih baik daripada dia meminta-minta. Maka kaitan dengan rizki, poin yang pertama adalah jalur-jalur bumi, jalur-jalur manusiawi. Itu perlu kita lakukan. Itu adalah sebuah sunnatullah yang harus kita jalani. Tapi kita sebagai seorang muslim juga tidak menafikan bahwa dalam Islam ternyata ada amalan-amalan yang membuat kita itu insya Allah akan semakin lapang kehidupannya. Termasuk kalau tadi konteksnya yang kita bahas rizki, itu akan semakin lapang rizkinya ketika kita melakukan amalan-amalan soleh ini. Di antaranya apa? Ada yang mau menuliskan nggak? Kira-kira kalau misalnya kita bahas bab rizki, kira-kira apa yang disebut dengan amalan-amalan jalur langit yang bisa memudahkan, melapangkan, memberikan kemudahan dalam urusan rizki? Istighfar, sedekah, sholat duha, tobat, sedekah, sholawat. Ya, benar ya. Kang Arif bahas eh, satu saja ya, terkait dengan sedekah. Sebenarnya sahabat-sahabat, kalau dipakai logika, logika kita kan agak sulit ya, memahami bahwa kita punya uang 10 juta, dikeluarkan 3 juta. Kok malah kita yakini bahwa hartanya, kelapangan, keberkahan, dan lain sebagainya itu malah lebih berkah, lebih lapang, kan seperti itu ya. Orang yang banyak mengeluarkan, orang banyak memberi, kok malah dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin lapang kehidupannya. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Dalam Al-Quran, berinfaklah kamu, maka Allah akan berinfak untukmu. Artinya, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rizki harta atau rizki-rizki lainnya. Kesehatan, kesolehan anak, dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat, ternyata ada sebuah penelitian dari seorang profesor di Eropa sana. Ya, beliau aslinya adalah ahli ekonomi, profesor ekonomi. Beliau meneliti kenapa orang yang dia biasa bersedekah, membantu orang lain dengan hartanya, kok secara ekonomi, ini profesor ekonomi ya, melakukan penelitian ekonomi, kok secara ekonomi itu hartanya itu jauh lebih lapang daripada orang-orang yang nggak biasa bersedekah. Akhirnya dia bingung gitu. Kemudian dia bertanya kepada rekan profesor yang lainnya yang ahli psikologi. Kemudian profesor psikologi ini mengatakan bahwa orang yang biasa untuk bersedekah, orang yang biasa untuk membantu orang lain, dia biasa untuk mencari solusi dalam kehidupannya, bahkan kehidupan orang lain. Sehingga dia bukan orang yang meninggalkan sifat malas, dia orangnya disiplin, dia selalu mencari cara untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah
orang lain. Dan dia terbiasa untuk, kalau bahasa rizki itu, keran rizkinya itu terbiasa besar, bukan hanya untuk diri dia dan keluarga dia, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga jalannya rizki yang melewati kerannya itu menjadi besar. Jadi sahabat-sahabat, ternyata ada korelasi antara kita biasa bersedekah dengan psikologi kita itu solutif. Psikologi kita itu selalu ingin lebih baik lagi. Gitu. Psikologi kita ingin memecahkan masalah dan memberikan masalah solusi terhadap kondisi orang. Istighfar juga sama. Orang yang biasa istighfar itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 sebagai orang yang Fakultus takfiru robbakum innahu kana ghaffaro. Kalau kita beristighfar, Allah akan memberikan kita ampunan. Yursilis sama alaikum midzoro. Allah akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa badin. Dan Allah akan membanyakkan anak-anak dan membanyakkan harta. Coba deh, sahabat-sahabat, ketika ada masalah dalam kehidupan, apapun itu, termasuk dalam urusan harta, selain kita ikhtiar tadi ya, mencari pekerjaan, berikhtiar berjualan, berdagang, dan lain sebagainya, perbanyaklah sedekah. Kenapa? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara psikologis, orang yang biasa beristighfar, apalagi dia memohon ampun dengan kesadaran hati penuh, maka dia akan menyadari tentang kesalahan-kesalahan yang selama ini dia lakukan. Iya kan? Orang yang hidupnya lebih baik biasanya yang gimana, sahabat-sahabat? Orang yang tahu salahnya, kemudian memperbaiki dirinya. Benar nggak? Orang yang biasa untuk sadar salah dan memperbaiki dirinya adalah orang-orang yang lapang rizkinya. Sepakat nggak, sahabat-sahabat? Kalau kita dagang, kita coba berdagang, kemudian kita beristighfar, bisa jadi kita akui kesalahan. Oh, selama ini saya mungkin kurang kurang banyak silaturahim. Oh, saya dagang selama ini kurang banyak senyumnya. Astagfirullah. Kan sambil istighfar kita sambil yakini kesalahan kita. Oh, selama ini saya kurang silaturahimnya. Oh, selama ini saya kurang giatnya. Oh, selama ini kadang-kadang saya banyak scrollingnya gitu daripada kerjanya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya istighfar tersebut menuntun kita untuk memperbaiki cara kita menjalani pekerjaan dan bisnis kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kelapangan dari sisi rezeki kita. Jadi sahabat-sahabat, ikhtiar langit itu sebenarnya sesuatu yang juga pasti akan mempengaruhi ikhtiar bumi kita. Maka ketika kita ya melakukan ikhtiar-ikhtiar langit, mudah-mudahan insya Allah ini akan memperbaiki kehidupan kita. Nah, Kang Arif menuliskan dalam e-book ya, dalam sebuah e-book itu 40 amalan-amalan dan doa untuk meraih impian dari jalur langit. Baik, selanjutnya sahabat-sahabat, ketika hari ini kita hadir malam ini gitu ya, hadir untuk bersungguh-sungguh, hadir untuk berniat ya, berniat yang baik untuk kita memperbaiki amal kita. Nanti amalan-amalan itu yang dengan seizin Allah akan membentuk kehidupan kita. Kalau Kang Arif tanya ya, sahabat-sahabat yang tadi misalnya memulai sholat tahajud atau memulai sholat duha, sulit nggak memulai sholat tahajud, sahabat-sahabat, di awal? Untuk bisa istiqomah sulit nggak? Sulit ya, sangat sulit ya. Bangunnya sulit gitu ya. Kemudian biar tetap nggak ngantuknya sulit kan gitu ya. Kita sudah bangun, kalau belum biasa kita bangun bolak-balik ke toilet, nggak sholat juga biasanya ya. Balik tidur lagi. Alarm nyala, kita matikan dan lain sebagainya. Sulit. Tapi ketika sulit itu, nah pertanyaan yang kedua, apakah sulitnya selama-lamanya? Biasanya sulitnya itu tidak selama-lamanya. Biasanya sulitnya itu di awal saja. Di awal kita yang memaksa, di awal kita yang membentuk kebiasaan tahajud kita, akhirnya tubuh kita, mental kita, perasaan kita, hati kita itu terbiasa, nanti amalan tersebut yang akan membentuk diri kita. Sampai akhirnya mudah-mudahan kita tercap jadi ahli tahajud. Ini cap ini itu bahasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat. Orang nanti
Ini kita berdoa ya, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam hamba Allah yang seperti ini. Seorang mukmin, dia ketika meninggal dunia, sabda Rasulullah SAW, maka malaikat itu akan hadir dalam bentuk yang terbaik, ya, dalam bentuk yang sangat indah, dalam kondisi yang sangat harum, menggunakan pakaian jubah putih. Kemudian akan mencabut ruh dari tubuh orang tersebut, walaupun ada sakaratul maut. Kemudian ruh tersebut akan dibawa ke langit. Dan setiap lapis langit, malaikat-malaikat itu akan memanggil orang tersebut dengan si fulan sebagai ahli tahajud, kalau dia ahli tahajud. Si fulan sebagai ahli puasa, kalau dia ahli puasa. Makanya Kang Arif sampaikan di awal, kita yang membentuk amalan kita, akhirnya amalan kita itu yang akan membentuk diri kita. Membentuknya gimana Kang Arif? Membentuknya itu kalau kita biasa bangun sebelum subuh, kita akan merasakan bahwa hari kita hari itu penuh dengan semangat. Setuju nggak teman-teman? Hari itu penuh dengan kebaikan. Dari pagi kita sudah bisa menyelesaikan urusan-urusan besar, gitu. Tapi kalau hari itu kita telat bangun, hari itu kita kesiangan, subuhnya kesiangan, biasanya gimana teman-teman? Biasanya berantakan, ya. Biasanya urusannya nggak beres-beres. Biasanya ada saja masalah di rumah dengan anak, gitu ya, di kantor, pekerjaan dan lain sebagainya. Makanya Rasul yang menyampaikan tuh, Mbak, setan itu mengikat kita dengan 3 ikatan. Kalau dia bangun ketika subuh atau sebelum subuh, dia berzikir kepada Allah, dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka lepas 3 ikatan tersebut, maka dia akan menghadapi, menjalani harinya dengan semangat, dengan bergairah, dengan antusias, dan diberkahi harinya. Tapi kalau dia tidur terus, ya ikatan setan itu 3 ikatan di tengkuk itu. Tidur saja, malam masih panjang, tidur saja, masih nikmat kasur dan lain sebagainya, maka yang dikorbankan adalah harinya dan keberkahan dan produktivitasnya. Maka dia akan menjalani hari tadi berantakan, ada problem, masalah, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat, jadi ternyata berpengaruh. Amalan jalur langit itu berpengaruh terhadap kehidupan dunia kita, produktivitas kita, menjalani hari-hari kita. Ya, sahabat-sahabat semua, ketika sebagai contoh tadi ya tahajud ya, ketika kita memperbaiki jalur langit kita, sejatinya kita memperbaiki kehidupan kita. Kita memperbaiki produktivitas kita tadi. Kita memperbaiki cara kita menjalani hari kita. Jadi semangat gitu ya. Urusan-urusan berjalan baik, urusan-urusan besar itu to-do list kita, hal-hal yang perlu kita lakukan hari itu kita lakukan di pagi hari. Dan nanti Kang Arif itu akan menyampaikan bahwa ternyata kuncinya itu nggak lama-lama. Bisa jadi dalam sehari 30 menit, 1 jam, insya Allah sudah banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi balik lagi ke poin yang tadi, di awal kita perlu memaksa, di awal kita perlu mengkondisikan diri kita untuk membentuk amal kita. Yakini dulu sahabat-sahabat bahwa insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Ketika memperbaiki amalan jalur langit seperti tahajud tadi, iman kita bertambah. Cara pandang kita berubah. Doa-doa kita juga akan lebih luas. Tindakan kita, hari kita, produktivitas kita, kesuksesan kita akan berdampak. Maka ketika kita memperbaiki amal-amal soleh kita, amal-amal jalur langit kita, sejatinya kita sedang memperbaiki kehidupan kita. Tadi yang Kang Arif bahas baru satu tuh, tahajud. Tahajud saja dampaknya sudah luar luar biasa. Belum lagi pengabulan doa-doanya. Nah, sahabat-sahabat semua, yang luar biasa lagi, bukan hanya langsung berpengaruh terhadap produktivitas kita, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan di dunia maupun di akhirat. Di akhirat itu dengan pahala, di dunia itu dengan keberkahan, dengan kelapangan, dengan kemudahan, dengan hidayah, dengan dorongan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan lanjutan. Gitu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika kita melakukan sebuah amal soleh atau kebaikan, maka balasan dari Allah selain pahala itu adalah dimudahkan untuk berbuat kebaikan selanjutnya. Makanya kalau teman-teman rasakan, tadi Kang siapa ya, Kang Lislam ya mengatakannya,
Di bulan Ramadan kita menjaga puasa kan, yang kita jaga itu kan puasa. Tapi yang tertarik atau yang menarik dalam kehidupan kita itu semuanya. Baca Quran mudah nggak kita di bulan Ramadan? Jadi mudah, iya kan? Jadi pengen banyak. Dengar kajian mudah nggak? Jadi mudah, jadi semangat. Gitu. Taraweh, sholat malam mudah nggak di bulan Ramadan? Jadi mudah. Ya kan? Selain ada keberkahan tentu saja di waktu Ramadan. Ya. Tapi bayangkan teman-teman, kalau di hari biasa kita ba'da sholat seperti sekarang, masih sampai jam setengah 9 masih ada di masjid, sulit nggak? Berat nggak? Berat. Gitu. Tapi ketika di bulan Ramadan, itu semua tertarik dalam hati kita, dimudahkan. Selain ada keberkahan, selain ada kondisi lingkungan, tapi kalau kita sadari kebaikan-kebaikan itu jadi mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Kita mengisi siang kita dengan puasa puasa Ramadan. Jadi sahabat-sahabat, yang luar biasanya dari kita mulai memperbaiki jalur langit amal-amal soleh ini, nggak perlu semuanya, nggak perlu harus perfect semuanya. Tapi mulailah dari satu, dua, tiga, nanti kita akan rasakan bahwa kita akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk menarik amalan-amalan lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 16, Luqman ini memberi nasihat kepada anaknya, "Wahai anakku, jika ada satu perbuatan sebesar biji sawi." Ini kan berarti perbuatannya kecil sekali ya. Ada satu perbuatan kecil sekali. Kemudian perbuatan tersebut dilakukan oleh Bu Ucu, Bu Wahidah, Teh Ainun gitu ya. Bu Usniati gitu, Kang Yus gitu kan, Kang Islam, Pak Yogi, Kang Roni, Kang Sapril, Teh Lulu. Kita lakukan satu perbuatan sebesar biji sawi, kita lakukan itu di ujung langit, entah di planet mana, atau di dasar bumi, di kedalaman kilometer berapa, atau di dalam batu yang makhluk lain itu nggak tahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu tentang amal soleh kita. Jangankan di dalam masjid ya, perbuatan baiknya ya. Di ujung langit, entah di planet mana gitu ya. Kang Yus misalnya ya, jadi astronot misalnya ya, kemana gitu. Tiba-tiba berzikir, itu Allah tahu di ujung langit yang manapun. Atau kita jadi penyelam, menyelam sampai kedalaman berapa puluh meter, kita berzikir, Allah itu tahu. Atau bahkan kita membor bumi gitu ya, bikin terowongan, membor bumi, membor batu, kemudian di dalamnya itu kita dapati sebuah ada seekor kadal kehausan, kita berikan air, itu Allah tahu. Sebesar biji sawi kita lakukan amal soleh dimanapun dia berada, Allah itu tahu. Dan Allah yang luar biasanya bukan hanya tahu, tapi akan memberikan balasan, mendatangkan balasan. Nah, pertanyaan Kang Arif, balasan dari Allah itu sebesar biji sawi juga, atau sebesar biji kurma, atau sebesar gunung Uhud, atau seperti apa balasan dari Allah ini? Hanya sebesar biji sawi kah, atau seperti apa? Pasti jauh lebih besar. Ya kan? Dalam sebuah riwayat, sahabat-sahabat, ingin menunjukkan betapa luar biasanya balasan dari Allah. Rasul menyampaikan, barang siapa yang sedekah dengan setengah biji kurma. Kita kan kebayang kurma ya, setengahnya, bijinya aja tapi jangan kurmanya. Kan kurma ini ada yang besar ya, kurma mejol mah besar, bijinya saja. Kita bagi dua, setengah biji kurma. Ketika dia datang dari harta yang halal, disedekahkan dengan ikhlas, maka Allah nanti akan menjaga sedekah setengah biji kurma itu sampai sebesar gunung Uhud balasannya. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat semua, jangan pernah sepelekan kalau kita misalnya Kang Arif mah ngajaknya berat-berat, saya mah mampunya itu cuma istighfar 100 kali. Jangan sepelekan istighfar. Jangankan 100 kali, satu kali saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi balasannya kalau jujur kita memohon ampun, balasannya sebesar gunung Uhud ampunannya. Jangan pernah sepelekan amal soleh kita. Syukuri semua kebaikan yang kita miliki. Makanya Kang Arif mengajak malam ini kita mulai konkret nih, apa amalan yang mau kita tambahkan, mulai dari yang kecil dan syukuri itu. Anggap itu adalah
panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Nah, sahabat-sahabat, nanti ada informasi dari Kang Purwa. Sahabat-sahabat boleh ikut, boleh juga tidak ikut ya, tergantung apa keinginan dan kelapangan sahabat-sahabat. Eh, Kalau dalam program Amazing Amal, yang kita ingin hadirkan itu adalah membiasakan 10 amalan ini. Sholat tepat waktu. Bagaimana sholat tepat waktu itu ternyata jadi pertama, cara kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sukses kita sejati di dunia dimulai dari sholat 5 waktu. Kalau sukses di akhirnya kan sudah paham ya kita ya. Amalan yang pertama yang dihisap itu adalah sholat. Baiknya sholat, baik juga amal-amal lainnya. Tapi ternyata di dunia Rasulullah memberikan clue bahwa seseorang yang senantiasa melambat-lambat sholatnya, maka akan terlambat semua urusan kebaikannya. Kang Arif ulangin ya. Seseorang yang terbiasa melambat-lambatkan sholatnya, maka akan terbiasa lambat urusan kebaikannya. Nah, itu juga bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Tapi cukup sampai di situ dulu, sholat tepat waktu. Kemudian beristighfar tadi. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain dia diampuni, akan dilapangkan kesempitannya, diberikan jalan keluar atas urusannya, diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim ketika pernah ditanya, eh, kalau kami hanya punya waktu yang sedikit untuk berdoa, misalnya kita sudah di ujung malam gitu ya, sudah mau menjelang subuh, kita kan berdoa. Kita banyak berdoa di waktu yang mustajab. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau permintaanmu banyak, sementara waktumu terbatas, maka isilah waktumu itu dengan beristighfar. Kenapa beristighfar? Karena sejatinya ketika Allah mengampunimu, Allah akan memberikan ilham kepadamu untuk memperbaiki kesalahanmu, Allah akan melapangkan semua urusan-urusanmu. Imam Hasan Al-Basri satu ketika pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, berikanlah kami amalan, kami ini, kampung kami ini kekeringan." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Perbanyaklah istighfar." Gak berapa lama datang lagi orang lain mengatakan, "Wahai Imam, berikan kami amalan, kami ini sudah bertahun-tahun menikah belum punya anak." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Beristighfarlah, banyaklah beristighfar." Kemudian gak berapa lama datang lagi orang yang lain mengatakan, "Wahai Imam, kami ini perdagangan kami bangkrut. Gimana caranya agar kami bisa memperbaiki dagang kami?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Beristighfarlah." Muridnya Imam Hasan Al-Basri, ini yang dekat dengan yang Imam Hasan Al-Basri, bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, ini orang yang pertama datang punya masalah kekeringan, engkau kasih jalur langitnya gitu ya, amalannya itu istighfar. Orang yang kedua belum punya anak, engkau berikan amalannya itu istighfar. Orang yang ketiga dia bangkrut, dia kesulitan dalam urusan perdagangannya, ekonomi lemah dan lain sebagainya, engkau berikan solusi juga istighfar." Kenapa semua masalah jawabannya itu cuma satu, istighfar? Kata Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya yang memberi jawaban itu bukan aku, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang Kang Arif sampaikan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Mohon ampunlah kepada Allah, Dia Maha Pengampun. Allah akan turunkan hujan dari langit untukmu. Allah akan memperbanyak anak dan hartamu. Allah akan memberikanmu kebun. Allah akan memberikanmu sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dari sisi manusia tadi, secara psikologis kita bisa memahami bahwa orang yang terbiasa memohon ampun kepada Allah adalah orang yang sadar kesalahannya, punya mental pemenang. Dia tahu kalau ada sesuatu yang diperbaiki dirinya, yang bisa dilakukan itu adalah memperbaiki dirinya. Sehingga apa? Datanglah hidayah-hidayah dan perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambung sahabat-sahabat ya. Bukan berarti kita beristighfar kemudian kita tinggalkan ikhtiar kita, bukan. Imam Fudail bin Iyad ketika dia mengatakan, kalau aku ada masalah dengan anak-anakku, aku ada masalah dengan istriku, bahkan aku ada masalah dengan pembantuku di rumah, aku sadar itu sebab dosa-dosaku, maka aku beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana korelasinya sahabat-sahabat? Ternyata orang yang banyak beristighfar
bertobat, dia akhirnya menyadari mungkin ada salahnya pada istrinya, mungkin ada salah didiknya pada anaknya. Kan anak itu tanda petik ya, nggak tiba-tiba nakal. Itu pasti dalam proses. Ada bisa jadi ada kesalahan dari sisi orang tua, tapi bisa juga ada dari sisi anak. Ketika orang tua terbiasa beristighfar, maka dia untuk bagiannya itu akan terbiasa untuk memperbaiki dirinya. Sehingga hadirlah pertolongan dan perbaikan dalam urusannya dengan anaknya, istrinya, dan lain sebagainya. Makanya Kang Arif, sahabat-sahabat punya buku tuh, namanya Rahasia Keajaiban Istighfar. Atau ada nggak sahabat-sahabat yang di komunitas istighfar ya? Banyak yang sudah mengamalkan istighfar, punya problem dalam urusan rumah tangga, alhamdulillah Allah perbaiki urusan rumah tangganya. Kenapa? Karena tadi, ketika di satu sisi jalur langit dia beristighfar, di satu sisi dia berusaha untuk menyadari dan memperbaiki hubungannya, komunikasinya, interaksinya dengan pasangannya, interaksinya dengan anak-anaknya. Sehingga nyambung tuh antara jalur langit dan jalur bumi. Mulainya dari mana? Bisa jadi mulainya dari jalur langit dulu. Dengan kita memperbanyak istighfar, kita akhirnya memperbaiki hubungan kita dengan suami atau dengan istri, dengan anak-anak. Dengan kita membiasakan istighfar, kita bertobat. Mungkin kita pernah zolim kepada orang dalam bisnis dan lain sebagainya. Jadi amazing amal yang kedua yang insya Allah mau diperbaiki itu adalah istighfar. Solawat, solawat itu luar biasa. Seorang sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seluruh waktuku kugunakan untuk solawat? Sabda Rasulullah, maka dosamu diampuni, hajat-hajatmu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti ada penjelasannya juga sahabat-sahabat, kenapa seperti itu. Karena ternyata hajat terpenuhi itu bisa jadi berkah dari kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah, rizki, lapang berkah, ya, sholat duha, sedekah, hidup tenang terbimbing, baca Quran, doa. Nanti insya Allah di sesi kedua kita akan membahas tentang doa ya sahabat ya. Tahajud, bagaimana tahajud itu bisa menjadikan kita lapang hatinya, semakin tenang perasaannya gitu ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terbimbing, terjauhkan dari dosa-dosa, dimudahkan untuk kita beramal soleh hari itu, dan kita dikabulkan doa-doanya di waktu-waktu yang terbaik. Bersyukur, khususnya di pagi hari, bagaimana kita bersyukur itu menjadi pengikat nikmat. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, syukur itu adalah pengikat nikmat. Barang siapa yang ingin kekal nikmat, maka biasakan dirinya pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang pandai bersyukur, Allah akan memberikan tambahan-tambahan. Ya, Allah akan memberikan tambahan-tambahan. Dan yang terakhir yang akan kita biasakan kalau dalam program Amazing Amal, insya Allah sahabat-sahabat, adalah berbakti kepada orang tua. Bagaimana berbakti? Ya, kalau di Amazing Amal ini ada poin yang berbakti ke orang tua ini diingatkan, ada motivasinya, ada ilmunya, insya Allah. Sehingga kadang-kadang berbakti ke orang tua, apalagi kalau kita sudah tua nih. Kalau kita sudah tua, orang tua kita bisa jadi sudah meninggal dunia, kita perlu diingatkan bahwa ternyata kewajiban bakti kita itu masih tetap ada. Dan ketika orang-orang, dia banyak yang memberikan testimoni ya, mulai memperbaiki bakti, mulai memperbaiki hubungan dengan orang tua yang masih hidup, dan bakti juga kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam dia melakukan ketaatan, kebaikan, dan juga kemudahan-kemudahan dalam urusannya. Sahabat-sahabat, sebagai penutup dari sesi ini, Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kepada kita, man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, ya, amal-amal soleh tadi ya, sholat yang fardu, kemudian tadi beristighfar, sholawat dan lain sebagainya. Man amila solihan min dzakarin au untha. Dia laki-laki dan dia perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia orang beriman. Wa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah pasti akan memberikan kehidupan yang baik. Sahabat-sahabat, kalau kita ingin kehidupan yang baik, ya, kalau Allah menginginkan kita kehidupan yang baik, maka kata para ulama mufassirin ahli tafsir, kehidupan yang baik itu adalah hatinya tenang,
Kehidupan yang baik itu adalah hatinya mudah untuk ridho, mudah untuk merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah semakin dewasa, sahabat-sahabat umurnya sudah 30, 40 atau 50 tahun, kalau Kang Arif tanya, yang paling dibutuhkan sebenarnya sekarang setelah kita semakin dewasa ya, hatinya senang atau hatinya tenang. Yang kita butuhkan ini sebenarnya sekarang itu paling kita butuhkan ini hati senang atau hati tenang. Ternyata kita semakin dewasa, umur sudah 30-an, 40-an, yang kita butuhkan itu ternyata hati tenang. Ya. Kalau hati tenang, maka kita mudah untuk bahagia, mudah bersyukur, kan gitu ya, mudah ridho. Nah ternyata ridho dan syukur itu kaitannya dengan hayatan thayyibah. Kemudian yang luar biasanya, ya Syekh Wahbah Zuhaili, gitu. Kemudian Syekh apa dalam tafsir yang mufassirin, beberapa mufassirin ya mengatakan bahwa salah satu hayatan thayyibah, ya Syekh Bazueli mengatakan salah satu tanda hayatan thayyibah adalah dimudahkan untuk menjemput rizki yang halal, diberikan manisnya ketaatan, diberikan nikmat untuk berbuat baik. Kan ini kan sebenarnya yang selama ini kita harapkan ya. Kita pengen agar kita itu senangnya itu dengan amal soleh. Gitu. Kita pengen agar hati kita itu nikmatnya itu dengan taat. Kita pengen kalau kita baca Quran itu bisa lama gitu, kuat lama gitu, gak cepat bosan. Kita pengen kalau kita lagi sholat itu merasakan khusyuk dan nikmat. Dan salah satu cara agar kita mendapatkan manisnya ketaatan, manisnya berbuat baik, itu adalah hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu adalah dengan memperbaiki dan memperbanyak amal soleh kita. Dan di akhirat kita akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, setelah ini ada informasi kelas ya, ada informasi sebuah program 30 hari jalur langit. Sahabat-sahabat, silahkan mendapatkan informasinya dari Kang Purwa. Insya Allah sesi kedua nanti kita akan membahas tentang bagaimana luar biasanya doa ya dalam menjadikan kesuksesan dalam kehidupan kita. Karena kalau tanda yang pertama tadi Allah memberikan ilmu, tanda yang kedua adalah kita diberikan hidayah untuk berdoa. Dan doa itu ternyata ada caranya. Nah, mudah-mudahan setelah ini sahabat-sahabat bisa menyimak informasi dari Kang Purwa. Monggo bagi sahabat-sahabat yang ada keluangan, bisa sama-sama setelah ini kita lanjutkan dengan program 30 hari challenge jalur langit. Insya Allah sahabat-sahabat di dalamnya selama 30 hari kita akan ikhtiar tadi, membiasakan. Di pagi hari akan ada voice note, inspirasi dan ilmu dari Kang Arif. Sore hari ada pollingnya. Pollingnya itu sebagai pengingat, sebagai motivasi kita. Wajib nggak diisi? Nggak wajib, tapi sebagai pengingat. Kalau bisa diisi, dan isinya itu sesuatu sesuai dengan apa yang sudah kita jalani. Itu. Kemudian yang luar biasa juga, nanti di grupnya ada saling support antar yang ikhwan, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Kemudian kita ada 3 kali webinar, ya sahabat-sahabat, ada 3 kali webinar, jalur langit mendekatkan impian, kekuatan doa prasangka baik, dan hidup berkah produktif. Insya Allah, pintu masuknya, kalau ingin bareng-bareng nanti dalam sebuah keluarga Circle Amazing Amal, setelah nanti program 30 hari, sampai akhir 2025, bahkan insya Allah seterusnya, di dalam grup insya Allah akan ada motivasi harian, dan juga akan ada Zoom rutin bulanan atau 1,5 bulanan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat banyak yang berkeluangan untuk bisa ikut programnya. Silahkan saya kembalikan ke Kang Purwa untuk berikan informasi, dan setelahnya kita masuk ke sesi kedua nanti sahabat-sahabat. Mangga Kang Purwa. Baik, Alhamdulillah terima kasih banyak Kang Arif. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Eh, Tahap demi tahap, Kang Arif sudah menjelaskan. Bahkan juga dari amazing amalnya tadi sudah dijelaskan. Yang pasti adalah teman-teman semuanya, bilakah teman-teman, kalaupun teman-teman misalnya, wah Kang, Alhamdulillah beberapa di antaranya sudah dilakukan amazing amalnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Eh, Kang, gimana caranya biar istiqomah? Nah, boleh jadi ini adalah salah satu jawabannya teman-teman. Biasanya kalau kita ada komunitas, ada rekan, ada teman-teman yang saling ngingetin, yang saling mengingatkan, biasanya cenderung kita jadi lebih bersemangat gitu ya.
Nah, jadi program Amazing Amal 30 hari jalur langit raih impian ini teman-teman sekalian sudah pernah diadakan di batch-batch sebelumnya. Angkatan sebelumnya sudah dilaksanakan. Nah, di antaranya ada testimoni terbaru yang malam hari ini saya bacakan ya dari Kang Iwan Saifuddin di Subang tanggal 22 Juni 2025. Jadi baru ya teman-teman sekalian. Sangat bersyukur bisa mengikuti Amazing Amal karena selalu diingatkan untuk mengamalkan 10 amalan Amazing Amal. Dan yang paling berkesan, Alhamdulillah, banyak keajaiban dalam hidup. Mulai dari Allah menyelamatkan saya, kemudian juga mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan yang paling penting, Alhamdulillah, dengan menjalankan amaliyah Amazing Amal ini, jadi tenang lahir batin, tentram hidup, dan terbuka peluang bisnis. Alhamdulillah. Ini dari Mbak Dwi Murni dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Alhamdulillah dengan mengikuti program Amazing Amal merasa lebih tertata, tidak dapat dipungkiri ada saja rezeki yang datang, bahkan tiba-tiba rezeki itu datang dari tempat di mana tidak pernah terfikirkan sedikit pun oleh Mbak Dwi. Yang pasti hidup jadi lebih baik, banyak tahu pengalaman dari teman-teman, kemudian juga banyak ilmu yang didapat dari tim, dari Ustadz, dan juga dari teman-teman lainnya. Timnya juga menyenangkan, jadi merasa punya teman meskipun tidak pernah bertemu, tapi rasanya dekat. Yang pasti program Amazing Amal mengubah semuanya di hidup saya. Ini kata Mbak Dwi. Ada juga Mbak Anita Puspitasari dari Lampung. Mengikuti Amazing Amal banyak yang didapat, tidak hanya ilmu. Wow, apalagi nih yang didapat? Tidak hanya ilmu yang daging, walaupun berkali-kali diikuti, banyak materi baru yang didapatkan. Dan selain itu juga banyak support system yang baik. Alhamdulillah. Ada Mbak Miladiah dari Bekasi. Kalau dari Mbak Miladiah katanya rasa syukur yang tumbuh, mengajarkan saling mendoakan dan merajut ikatan hati, momen yang paling menyentuh, kemudian juga menguatkan komitmen untuk bangun tahajud, dan dalam tahajud itu siapa ini Mbak Milah ya, Mbak Miladiah merasakan betapa dekatnya pertolongan Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah ini teman-teman eh, beberapa testimoni dari sahabat-sahabat kita yang mengikuti di angkatan sebelumnya. Ada juga Mbak Anita Puspitasari dari Pringsewu Lampung. Dengan melakukan amazing amal, hati jadi tenang, banyak teman-teman yang menyemangati dan hal yang kita inginkan bahkan belum terucap. Wah, Masya Allah ya. Bahkan belum terucap, Allah kabulkan. Masya Allah pokoknya. Tuh, teman-teman ya. Jadi agenda lengkapnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi kita bareng-bareng nanti 30 hari sama-sama mengamalkan amalan amazing amal. Ada 10 amalan. Agendanya setiap hari, tiap pagi nanti teman-teman akan mendapatkan materi berupa voice note atau tulisan di grup ya. Dan tiap sore mengisi polling 10 amalan Amazing Amal. Kemudian yang kedua agendanya adalah agenda hariannya di grup itu saling support, motivasi setiap pagi dan malam dari fasilitator, dan teman-teman diharapkan aktif untuk saling memotivasi dan berbagi ilmu, ada juga challenge-challenge berhadiah. Plus, selama 30 hari nanti, teman-teman akan mendapatkan kesempatan juga 3 kali webinar Amazing Amal bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Tanggal 26 Juni, 3 Juli, dan 10 Juli. Dengan tema yang Masya Allah juga nih teman-teman boleh lihat ya. Tema yang pertama, jalur langit mendekatkan impian. Kekuatan doa dan prasangka baik kepadanya, dan hidup berkah produktif meraih impian. Nah itu teman-teman. Jadi Masya Allah ya, ya teman-teman semuanya. Jadwal-jadwalnya nanti bersama dengan Kang Arif. Jadi teman-teman dapat bimbingan selama 30 hari. Disiapkan juga teman-teman yang saling menyemangati. Tiap pagi dan petang ada aktivitas di grup. Ada 3 kali Zoom dengan Kang Arif. Nah kira-kira teman-teman, kalau kami berikan juga tambahan produk digital Amazing Amal, ada 40 amalan dan doa raih impian. Ada jurnal meraih impian dan ada worksheetnya. Kira-kira mau tidak? Siap untuk menerimanya? Takutnya yang mau kasih hadiah malah nggak mau. Siap ya, teman-teman? Mau tidak? Kalau mau, jawab mau boleh. Mau ya? Nah, kira-kira teman-teman, dengan semua fasilitas yang tadi kami berikan buat teman-teman semuanya, yang tadi ya, yang sudah kami sampaikan, yang sudah saya bacakan buat teman-teman, kira-kira nih, kira-kira ya, dengan fasilitas ini nih, ada 12 fasilitas, ada 3 kali Zoom, 30 materi harian, ada grup WA, grup saling support, rekamannya juga dikasih untuk teman-teman, ada e-book ya teman-teman sekalian, ada jurnal meraih impian, ada worksheet dan challenge juga e-sertifikat. Nah kira-kira menurut teman-teman program ini kira-kira kalau kita adakan kira-kira mau gratis atau berbayar? Teman-teman, kalau program ini nih 30 hari dengan 12 fasilitas ini teman-teman siapnya gratis atau berbayar? Coba teman-teman, gratis atau berbayar teman-teman?
Ada yang gratis, ada yang berbayar. Gratis, ada yang berbayar. Siap. Oke, baik. Ada yang gratis, ada yang berbayar. It's okay, bismillah, nggak apa-apa teman-teman sekalian. Tapi biasanya gini, kalau gratis itu, ini kita jujur-jujuran aja ya. Jujurnya jujur brutal teman-teman ya. Jujur brutal. Biasanya kalau dikasih gratis, kadang kita komitmennya berkurang. Gitu ya. Ya, kadang komitmennya berkurang. Dengan 30 hari dan 3 kali Zoom. Ini teman-teman sekalian, kami akan apa ya? Ada investasinya teman-teman sekalian. Kira-kira menurut teman-teman di berapa? Kira-kira berapa teman-teman? 30 hari ya, sebulan. 3 kali Zoom. Dan tiap pagi petang. Wah, pokoknya mah dikondisikan ya teman-teman. Nah, kira-kira berapa sih nilai yang pas menurut teman-teman untuk program ini? Ini bentuk komitmen aja ya, teman-teman semuanya. Ini bentuk komitmen aja teman-teman sekalian. Jadi kalau dihitung-hitung pun nanti kira-kira akan sepadan tidak? Nah, ini dia. Nah, teman-teman sekalian, jadi dari total value dan nilainya ini adalah 300.000 menjadi 79.000 plus diskonnya, teman-teman, diskon 231.000 jadi 69.000 rupiah. Nah, jadi bagi teman-teman yang daftar malam hari ini hanya 69.000 rupiah saja. Ya, 69.000 Mbak Nahda, nggak sampai ratusan ribu ya, nggak sampai ratusan ribu. 69.000 ini adalah tanda komitmen kesungguhan kita. Karena kalau gratis banget biasanya kita ya udahlah gitu ya. Jadi kadang kurang kesungguhannya. Makanya teman-teman silahkan yang mau join daftar amazingamal.my.id. Kang Ridwan, UUD, ujung-ujungnya duit. Oh, bukan Kang Ridwan, ini komitmen. Ini komitmen karena biasanya kita, teman-teman, kalau nggak dikasih komitmen seperti ini, akhirnya apa? Akhirnya kita lalai di pertengahan perjalanan. Karena kita merasa sudah ada yang dikeluarkan, ada ikhtiar, ada investasi yang dikeluarkan, biasanya insya Allah ya lebih sungguh-sungguh. Ya, baik teman-teman sekalian, Bismillah. Ini mah gini deh, hitung-hitungan ya, teman-teman kalau mau hitung-hitungan dengan 69.000 untuk membiayai program ini tuh sebetulnya ya gimana ya? Insya Allah terjangkau sekali ya buat teman-teman sekalian. Jadi Bismillah, Kang, aku ada kendala. Kendalanya apa? Kendalanya itu misalnya adalah, Kang, saya belum gajian. Kang, saya masih ada kendala pembayaran. Teman-teman konsultasikan sama Teh Wida. Karena saya ingin teman-teman, kami dari tim ingin, kalau ada yang punya kendala, tapi ingin sekali ikut Kang, saya tuh pengen banget memperbaiki diri, tapi ada kendala di payment pembayaran, silakan konsultasikan sama Teh Wida, tapi caranya teman-teman terregistrasi dulu ya. Terregistrasi dulu di amazingamal.my.id. Itu caranya ya, teman-teman. Kak Sakifah masih sekolah? Wah, masih sekolah gimana nih? Menyisihkan dari uang jajan, uang saku? Boleh. Ya, gitu teman-teman. Bismillah. Pokoknya dipermudah. Kalau ada yang punya kendala, daftar dulu saja. Nanti konsultasikan kepada Teh Wida. Ya, konsultasikan kepada Teh Wida. Bismillah. Ya, Bismillah teman-teman sekalian. Sekali lagi, ini adalah ikhtiar untuk menjaga komitmen kita. Ikhtiar menjaga komitmen kita agar senantiasa terjaga. Gitu teman-teman sekalian ya. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman nanti bersungguh-sungguh untuk mengikutinya. Siap, begitu ya teman-teman. Nanti informasi berikutnya saya sampaikan setelah sesi kedua dan ada sesi tanya jawab. Tenang, bagi tadi ada yang bertanya, Kang ada sesi tanya jawab? Ada, nanti setelah sesi materi kedua dari Kang Arif, teman-teman, kami beri kesempatan untuk tanya jawab dengan Kang Arif ya. Silakan daftar teman-teman ke amazingamal.my.id. Sekali lagi, amazingamal.my.id. Kang Arif, silakan Kang, kita lanjut dulu sesi kedua. Ya baik, terima kasih Kang Purwa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semua, izin kita lanjutkan ya, sahabat-sahabat untuk sesi kedua. Untuk malam hari ini, sesi kedua, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana kita meraih impian-impian kita, meraih kesuksesan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menguatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat-sahabat semua, kita ulangin lagi ya sedikit. Sahabat-sahabat boleh untuk menuliskan bagaimana harapan-harapan teman-teman, sahabat-sahabat semua di tahun 2025 ini. Bagi yang berkenan, boleh untuk dituliskan. Insya Allah nanti kita sambil untuk membahas bagaimana luar biasanya doa itu bisa memberi perbaikan dalam kehidupan kita.
Teh Dina ingin dipertemukan dengan jodoh. Kang Dwiki ingin diberikan kemudahan. Teh Zafira keterima kuliah di PTN. Teh siapa ini? Teh Eriza melihat anak di wisuda, dapat kerja, pergi umroh. Teh Novita diberikan jodoh. Teh Iza Ali pengen bisa kuliah tahun ini, punya tabungan yang banyak, bertemu jodoh, ingin umroh, keterima kerja, buka bisnis, ingin dilunasi hutang, ya diberikan kemudahan melunasi hutang, umroh dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, ketika kita menginginkan sebuah kebaikan-kebaikan, kita merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin pengabulan-pengabulan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita pahami juga kebutuhan kita, keinginan kita, harapan kita, itu jadikan sebagai salah satu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan bagimu. Ya. Para ulama mufassirin, ahli tafsir ini menyampaikan bahwa ketika Allah menginginkan sebuah kebaikan, sebuah pengabulan terbaik kepada seorang hamba, Allah tidak menjadikannya tiba-tiba. Ya, Allah menjadikannya dengan kita diberikan hidayah untuk berdoa. Kita diberikan hidayah untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuncinya adalah kita punya hati yang bersih, hati yang mau berbaik sangka. Bahwa di balik keinginan harapan-harapan baik itu ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah memberikan hidayah kepada hatinya untuk berdoa. Sahabat-sahabat, yang tadi sahabat-sahabat tuliskan tadi, jangan menganggapnya sebagai sebuah keinginan angin lalu, tapi jadikan itu sebagai cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu sebagai cara kita banyak beribadah dan banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ud'uni astajib lakum. Kalau Allah inginkan kebaikan kepada kita, Allah berikan ilham kita untuk berdoa, kemudian Allah kabulkan doa-doa kita. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, tidaklah Allah membiarkan dirimu banyak berdoa, melainkan Allah ingin mengabulkan doa-doamu. Jadi kalau Bu Wahidah misalnya, Bu Aini, Teh Nurlela, Teh Devi, dan sahabat-sahabat yang muslimah ketika sudah punya anak, ketika nanti akan punya anak, ya, ketika tahun 2023 Kang Arif itu berhaji, memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat yang ada di grup komunitas untuk menitipkan doa ketika ada di Mekah dan di Madinah. Sahabat-sahabat tahu nggak, yang membuat terharu itu adalah ternyata para ibu kalau menitip doa itu yang nomor satu siapa Bu biasanya yang dititip doa itu kalau misalnya ada saudara kerabat yang lagi umroh atau haji, yang nomor satu doanya untuk siapa? Doanya benar kan? Doanya biasanya untuk anaknya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah aku akan kabulkan. Kata para mufassirin, para ahli tafsir, tidaklah Allah memberikan hidayah diri kita untuk berdoa tentang kebaikan diri kita, tentang kebaikan orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, rizki kita, bisnis kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Tidaklah Allah membiarkan atau memberikan kesempatan kita banyak berdoa terhadap satu hal kebaikan, melainkan Allah akan mengabulkan doa-doa kita tersebut. Bahkan ini diperkuat oleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap doa yang kita ucapkan, sahabat-sahabat, niscaya akan dikabulkan. Maka sahabat-sahabat, hati-hati dengan kata-kata kita, hati-hati dengan prasangka kita, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan mengatakan, ah saya miskin, nauzubillah, ah saya nggak mampu, nauzubillah, ah itu terlalu sulit, nauzubillah. Hati-hati. Kenapa kita tidak mengatakan hal tersebut itu
berat, tapi insya Allah saya akan mencobanya dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut untuk umroh, untuk haji, memang saat ini bagi ekonomi saya itu sesuatu yang masih saya usahakan, tapi insya Allah Allah akan memberikan kemampuan. Bukankah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, Maha Perkasa, memiliki semuanya? Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, sahabat-sahabat, untuk menguatkan kita ya, agar kita jadi seorang hamba yang prasangkanya baik, yang jangan gampang mengeluh, yang jangan gampang berpikir jelek kepada takdir kita, kepada orang lain dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu kelaparan, kecuali orang-orang yang aku berikan makan. Maka mintalah makanan kepadaku. Sesungguhnya kalian sejatinya itu seperti orang yang sejatinya itu telanjang, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah kepadaku. Sesungguhnya kalian tanpa aku berikan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, tanpa aku berikan hidayah, kalian ini adalah orang-orang yang tersesat, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah hidayah kepadaku. Pertanyaannya, sahabat-sahabat, siapa di antara kita yang sungguh-sungguh minta kepada Allah dengan baik sangka kepada Allah agar dilapangkan, diberkahi rizki kita, agar ditutupi aurat kita, agar diberikan kebaikan-kebaikan dalam dunia kita, agar diberikan selalu petunjuk kepada diri kita, agar diberikan hidayah, keimanan, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat pada diri kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan, mintalah, mintalah, dan mintalah. Sabda Rasulullah, Allah itu beda dengan hamba. Hamba ini, kita ini, sahabat-sahabat, kalau diminta sama orang lain, sekali diminta kita biasa, dua kali minta, tiga kali minta, empat kali minta kita bosan, berpuluh kali diminta kita jadi marah. Biasanya kan gitu ya. Kalau terus-terusan datang minta, 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 kita akan marah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak kita meminta, semakin Allah itu cinta kepada kita. Semakin Allah itu senang, artinya kita ingat dan merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat semua, mulai malam hari ini, perbaiki prasangka kita, perbaiki hati kita. Ya, jadilah hamba-hamba Allah yang merasa lemah di hadapan Allah, tapi merasa Allah itu maha kuat. Ketika sahabat-sahabat ada sesuatu yang berat sekali di hadapan sahabat-sahabat semua, ingin anaknya itu jadi baik, kok sekarang itu kelihatannya anak itu sulit sekali gitu diaturnya. Ingin ekonomi itu membaik, kok sekarang itu ekonomi di luar sana itu sulit sekali. Ingin agar kita itu semakin taat, semakin soleh, kok terasanya saya ini waktunya itu banyak terbuang sia-sia. Gitu. Banyak hal-hal yang jelek yang saya lakukan. Yang jangan pernah kita lepaskan adalah baik sangka dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah kita, kalau ditanya ya, mulai dari mana? Mulailah dari berbaik sangka, yakin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita sesuatu itu sulit, bagi kita sesuatu itu mustahil, bagi Allah itu sangat kecil. Ya. Coba sahabat-sahabat, boleh dituliskan nggak? Hal apa dalam hidup sahabat-sahabat yang ingin sahabat-sahabat dapatkan yang sepertinya itu mustahil gitu. Yang sepertinya itu berat sekali saat ini itu ingin didapatkan tapi sepertinya itu sulit sekali. Coba sahabat-sahabat tuliskan apa? Masya Allah, memberangkatkan ibu umroh. Ya, ini Kang Arif sangat terharu ya, karena ini sesuatu yang berhaji. Ya, ini sesuatu yang memang kita harapkan. Kita ingin sahabat-sahabat semua agar Allah berikan kesempatan memegang tangan ibu kita sambil kita bertawaf, kita berdoa, mengaminkan doa ibu kita sambil berkeliling Ka'bah, kemudian ibu kita mendoakan kita, kemudian kita aminkan dalam tangisan, dalam doa. Itulah yang kita harapkan. Kita harapkan ibu kita itu berbahagia ya. Ketika kita sama-sama memandang Ka'bah, kemudian ibu kita itu senang. Kemudian kita ucapkan, "Mi, Bu, terima kasih untuk semua kebaikan saat ini. Terima kasih untuk semua kebaikannya. Mohon maaf kalau banyak salah. Mohon didoakan di depan Ka'bah."
adalah cita-cita kita, sahabat-sahabat. Dan yakinlah, ya, tadi, ud'uni astajib lakum. Kalau kita bingung mulai dari mana, mulainya dari doa, mulainya dari keyakinan, mulainya dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi kita kecil, bagi Allah Subhanahu wa taala itu, bagi kita besar mustahil, bagi Allah Subhanahu wa taala itu, bagi Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Urusan memberangkatkan seseorang haji, jangankan berangkat haji, Nabi Muhammad SAW itu diberangkatkan sampai Sidratul Muntaha, bagi Allah itu kecil. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menantang kita, menyampaikan kepada kita tadi dalam kelanjutan hadis qudsi tadi, wahai hambaku, seandainya semua manusia dari manusia yang pertama Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir nanti, itu semuanya dikumpulkan dalam satu lembah, semuanya mengangkat tangan kepadaku, berdoa kepadaku dengan doa-doa besarnya, kemudian semuanya aku kabulkan, niscaya itu hanya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam samudra. Kecil sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ya pertanyaan saya, Kang Islam misalnya minta ke Allah itu uang 3 miliar sama uang 3 juta, kira-kira sama-sama kecil atau ada yang besar nggak bagi Allah, Kang Islam? Diketik aja Kang Islam. Kira-kira minta ya? Bagi Allah Kang Islam. Bagi Allah besar nggak 3 miliar itu? Kecil. Bagi kita besar banget ya. Kita belum pernah megang gitu kan. Uang 3 miliar, benar nggak? Jadi pertanyaannya, teman-teman minta untuk diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebaran tahun depan kita pulang kampung ke kampung kita dengan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun lagi kita bisa mengajak ibu kita untuk haji. Bagi Allah kecil atau besar? Yang mana yang kecil, yang mana yang besar? Atau dua-duanya kecil? Ada nggak yang besar bagi Allah? Kecil, benar ya? Kecil. Kecil bagi Allah. Maka kalau kita takut dalam berdoa, sebenarnya kita itu belum merasakan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang jangan, nggak boleh itu adalah kita meminta dengan memaksa. Kita meminta dengan seolah-olah harus seperti itu. Tapi justru ketika kita meminta dengan, oh, Masya Allah ada Kang Handika ya, udah lama nggak ketemu Kang Handika. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan lemah, lembut, perasaan merasa lemah, ya Allah, sejatinya jangankan mengajak ibu saya haji, untuk pulang kampung saja kalau tanpa rezeki darimu itu berat bagiku ya Allah. Ya, aku sudah pernah ada di masa sangat miskin, bisa jadi untuk naik angkot saja itu harus nyari uang-uang recehan. Pernah kan? Mungkin di antara kita ada yang pernah di kondisi seperti itu gitu. Untuk naik angkot saja kita nyari uang-uang 500-an recehan gitu. Kang Ari pernah di posisi seperti itu. Minta kepada Allah, yakini bahwa apa yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang besar bagi kita, tapi bagi Allah itu sangat sangat kecil. Maka mulailah latih sahabat-sahabat prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah latih keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang biar gak masalah insya Allah ya, boleh nanti kita tanyakan, kita sampaikan ya. Nah sahabat-sahabat semua, ketika kita berdoa kepada Allah, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengabulan yang terbaik. Nah, ini mungkin sebagai jawaban juga ya, agar kita tidak memaksa. Pengabulan yang terbaik. Pengabulan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, disegerakan baginya di dunia. Yang kedua, disimpan baginya di akhirat. Yang ketiga, dijauhkan darinya keburukan. Ini sekarang Kang Arif nanya ke sahabat-sahabat semua. Kalau sahabat-sahabat berdoa, kemudian Allah mengabulkan janji Rasulullah, ketika seseorang berdoa dengan doa yang baik, maka akan dikabulkan dalam 3 pilihan ini. Sahabat-sahabat, menurut sahabat-sahabat, untuk sahabat-sahabat, jawaban yang baik itu yang mana? Pengabulan yang baik itu yang mana? Disegerakan, disimpan, dijauhkan dari keburukan. Yang mana?
yang menurut sahabat-sahabat yang baik? Boleh jawabnya lebih dari satu. Boleh. Kang, kayaknya yang baik mah yang satu aja. Kayaknya yang baik itu nomor dua. Kayaknya yang baik itu nomor tiga. Semuanya, semuanya. Ya, tapi nanti ada rahasianya. Ternyata yang paling baik itu bagi orang beriman itu justru nomor dua. Tapi bagi kita secara umum itu tiga-tiganya. Kalau misalnya Teh Iva minta jodoh, disegerakan jodoh yang soleh, baik agama, mulia akhlaknya, disegerakan ya baik, senang Teh Iva, kan gitu ya. Kalau misalnya ternyata nggak disegerakan bulan ini, disegerakan bulan depan, tapi Teh Iva ada kejadian ban bocor, kemudian ada kondisi kecelakaan kecil, sakit dan lain sebagainya, dihindarkan dari itu juga baik, kan gitu ya. Ketemu jodohnya bulan depan, gitu. Atau kalau ternyata seseorang misalnya berdoa, ini yang tadi ya jawaban untuk gimana agar tidak memaksa. Kita yakin seseorang berdoa, ya Allah berikanlah aku kemudahan untuk kuliah di tempat itu yang baik menurut ikhtiarku untuk mencari tahunya. Ya Allah mudahkan aku bekerja di tempat itu, kan gitu ya. Kita boleh meminta seperti itu menurut ikhtiarku yang baik. Tapi ternyata Allah tidak kabulkan segera di dunia, atau Allah tidak gantikan kita dengan dijauhkan dari musibah. Bisa saja tetap kita dapat penyakit, bisa saja tetap ada kondisi-kondisi musibah malapetaka. Tapi ternyata disimpan nanti di akhirat, itu ternyata juga juga baik. Maka para sahabat, ya teman-teman semua, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengetahui rahasia doa ini, bahwa doa kita yang baik itu pasti akan dibalas kebaikan. Apakah dikabulkan segera, atau dijauhkan kita dari mara bahaya, atau nanti disimpan di akhirat. Tiga-tiganya ini baik. Tiga-tiganya ini luar biasa. Maka para sahabat itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Iya kan? Kalau ternyata semuanya balasannya itu baik, maka kami akan memperbanyak doa. Kang Sapril misalnya ya, Kang Fahrul Rizal. Kalau kita tahu misalnya kita berbuat satu kebaikan, kemudian balasannya pasti baik, lebih baik, maka kita akan memperbanyak perbuatan itu, kan gitu ya. Kalau kita ngasih 1.000, dibalasnya itu dengan 100.000, maka kita akan memperbanyak ngasih 1.000. Kalau kita berdoa dan kita yakin bahwa pasti akan dibalas di dunia, atau kita dijauhkan dari mara bahaya, atau nanti akan disimpan di akhirat, maka kami akan memperbanyak doa, kata para sahabat. Maka Rasulullah memberikan jawaban, maka Allah akan memperbanyak pengabulan doa-doa. Nah, sahabat-sahabat, kalau seperti ini berarti yang rugi yang mana? Yang rugi yang banyak berdoa atau yang rugi yang sedikit dalam berdoa? Yang nggak yakin dalam berdoa? Yang dia ketika doa ragu-ragu, buruk sangka? Yang dia dalam doanya itu sudah punya barrier, sudah punya ini, nggak bakal bisa, orang lain jelek, orang lain itu pasti niatnya itu jelek. Ya. Yang rugi adalah yang sedikit berdoa, yang memikirkan kejelekan orang lain. Yang rugi adalah orang yang dia punya waktu, dia punya kesempatan untuk yakin berbaik sangka kepada Allah, tapi dia tidak gunakan itu dengan sebaik-baik. Padahal balasan doa itu adalah disegerakan di dunia, diberikan, dijauhkan dari mara bahaya, atau diberikan balasan nanti di akhir. Ya, diberikan balasan di akhirat. Sahabat-sahabat semua, terkait dengan jawaban, nothing tulus, benar. Terkait dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, bahkan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, sahabat-sahabat, untuk semua doa-doa kita, kita akan diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Teh Iva, Teh Truli ya, Teh Truli Solihin, Teh Linda, Teh Yanti, Bu Wahida, dan semuanya kita, ya Kang Niko dan semuanya kita. Ketika kita di akhirat nanti, kita akan diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi ini disampaikan Rasulullah riwayat Imam Tirmizi, ya. Semua doa-doa kita itu akan dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa-doa yang dikabulkan akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa-doa yang dikabulkan itu akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya Teh Truli nih punya 10.000 doa, 5.000 dikabulkan, 5.000 tidak dikabulkan. 5.000 yang dikabulkan itu akan dijelaskan oleh Allah. Bangga kan Islam. 5.000 yang eh, dikabulkan itu akan dijelaskan oleh Allah. Dan yang luar biasanya apa sahabat-sahabat? 5.000 yang tidak dikabulkan, misalnya setengah-setengah ya, yang dikabulkan tidak dikabulkan. 5.000 yang tidak dikabulkan itu akan dijelaskan oleh Allah, ya, sampai-sampai Allah memberikan penjelasan bahwa 5.000 doa yang ini, 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 sampai 5.000 itu yang tidak dikabulkan, Allah menjelaskan doa-doa ini sudah aku siapkan sebagai simpanan untukmu di surga. Sampai-sampai kita sebagai orang mukmin mengatakan hingga tidak tersisa satu doa pun tuh, melainkan Allah sudah menerangkan doa-doa tersebut. Kemudian orang mukmin itu berangan-angan kalau saja semua doanya dahulu itu tidak dikabulkan di dunia. Kalau bisa jangan 5.000 yang nggak dikabulkan. Kalau bisa 10.000, kalau bisa 100.000. Kenapa? Sangkin luar biasanya balasan dari Allah atas doa yang tidak dikabulkan, dibalas nanti di surga sebagai balasan yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya lagi, ini mindset kita ya, cara kita memaknai doa. Yang rugi berarti siapa? Yang rugi berarti orang sudah tahu luar biasanya doa. Balasannya tiga itu. Bahkan kalaupun tidak dikabulkan atau tidak jadi penghalang mara bahaya, di surga nanti itu sesuatu yang sangat menggembirakan kita. Yang rugi itu adalah yang doanya buru-buru, yang doanya itu nggak yakin, yang doanya itu sedikit, yang doanya itu lalai, yang dia hatinya sombong nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat untuk doa ini sendiri kita perlu belajar, kita perlu ilmu. Dari mana Kang Arif doa-doa yang terbaik? Dari Al-Quran. Karena itu adalah doa yang Allah sudah ajarkan lewat lisan-lisan mulia Rasul-Rasul Allah. Lewat Robli Habli Minas Solihin, lewat lisannya Nabi Ibrahim untuk anak kita. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Lewat lisan mulia Nabi Ibrahim. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosaku, dosa orang tuaku, dan dosa seluruh orang mukmin ketika di hari hisab. Jadi doa-doa dalam Al-Quran, doa-doa yang diucapkan Nabi dan Rasul, kalau nanti kita bedah, kita bahas satu persatu, itu manfaatnya, dampaknya, keutamaannya itu luar biasa. Kalaupun kita belum bisa membedah itu semua, nanti sambil perjalanan kita semangat untuk belajar itu, setidaknya mulai kita rutinkan untuk berdoa. Kenapa? Yang rugi itu adalah yang sedikit berdoa. Yang kedua dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga terkait dengan kebutuhan kita, sahabat-sahabat semua tadi. Bagi Allah itu nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, semuanya kecil. Bagi Allah itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang sulit, ya semuanya mudah. Bagi Allah itu nggak ada yang besar, semuanya kecil. Bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, semuanya itu gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini, kalau kita punya hajat, jadikan hajat itu justru sebagai sarana kita mendekat kepada Allah. Sahabat-sahabat, kalau sekarang Kang Arif tanya ya, apa harapannya tahun ini dan tahun depan terkait dengan jodohnya? Boleh dituliskan. Jodohnya yang sudah nikah ataupun yang belum nikah ya. Kalau yang sudah nikah ya harapannya tentang suaminya atau tentang istrinya. Apa harapannya tentang suaminya atau istrinya? Yang belum nikah tentang calon suami atau calon istrinya. Apa harapannya tentang calon suami, calon istrinya? Coba dituliskan. Jangan ada kesombongan, jangan ada mental block di kita. Suami saya susah, Ustaz. Suami saya berat. Ya belum nikah, masih sekolah nggak apa-apa. Masih sekolah ya. Harapannya tentang nanti masa depannya. Gitu. Kalau suaminya atau istrinya sudah meninggal, berarti tentang anak-anaknya. Nah, rajin ibadah. Jadi, ketika berharap suami itu rajin ibadah, soleh, akhlaknya mulia, dan ini, jangan menganggap bahwa itu sulit bagi Allah. Gitu. Jangan punya mental block dulu. Itu adalah was-was dari
was-was dari setan, sahabat-sahabat. Gitu. Termasuk tadi, kalau kita ingin agar kita diberikan Allah kelapangan rumah yang lapang untuk anak istri kita ingin mengajak orang tua kita haji, jangan hanya melihat saat ini kita mampunya nabung 50.000, jangan. Tapi 50.000-nya itu kita syukuri, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan Kang Ari, pernah nggak kita dalam kondisi lebih miskin dari sekarang? Umumnya pernah, ya kan? Kita sekarang ada di posisi yang bisa jadi lebih lebih baik dari sekarang. Maka sahabat-sahabat semua, Kang Arif mengajak, ayo terkait dengan doa ini, di sini ya, tentu kalau tadi ada yang menanya ya, kok ini ada kelas berbayarnya, kok ini ada programnya di kita, di Teladan Rasul, di Amazing Amal, ada yang namanya forum webinar secara umum seperti ini, yang tentu sharingnya itu terbatas, jamnya itu terbatas. Ini banyak alumni-alumni kita, ada Teifa, tadi ada Kang Handika, ada Kang Islam, dan lain sebagainya. Ada yang sifatnya itu lebih lama, selama 1 bulan. Tentu selama 1 bulan ini kita ada komitmennya. Sahabat-sahabat yang secara kemampuan tidak mampu atau secara keinginan tidak ingin, tidak masalah. Ikut saja, insya Allah masih akan terus banyak program-program yang free seperti ini. Dan sahabat-sahabat juga dari kami nanti insya Allah ada beberapa orang yang akan kami hubungi juga sebagiannya, yang ketika memang ada kesulitan dan lain sebagainya, akan diberikan kemudahan untuk mengikuti. Bahkan sebagiannya bisa jadi diberikan beasiswa dan lain sebagainya. Nah, tapi bagi sahabat-sahabat yang ada kemampuan, silahkan untuk bisa ikuti. Jadi, tidak ada paksaan, bagi yang ingin ikut silahkan, bagi yang tidak ingin ikut, tetap bisa ikuti program-program yang gratis ini. Karena bagi kami ini, sebenarnya harapannya itu adalah yang free ini bisa banyak yang ikut, yang juga berbayar juga insya Allah banyak yang bisa bisa ikutkan. Tentu berbeda, ya. Tadi juga disampaikan Teifa ya, beliau ikut berulang kali. Tentu berbeda ya, Teifa, ketika misalnya kita dalam satu forum yang lebih sedikit, yang orang-orangnya itu memang mengkhususkan selama 1 bulan, tentu itu berbeda dengan kita webinar seperti ini. Tapi Alhamdulillah ala kulli hal, apapun yang teman-teman pilih itu semuanya insya Allah adalah kebaikan. Baik sahabat-sahabat semua, setelah ini kita akan sesi tanya jawab di dalam hidup kita, ya bagaimana kita tadi punya keyakinan kuat bahwa semua harapan-harapan kita terkait dengan jalan keluar atas masalah kita, hajat-hajat hidup kita untuk diri, pasangan, anak-anak, orang tua, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, itu insya Allah akan menjadi jalan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita punya keimanan yang yakin, kita punya mindset yang tepat, bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk pengabulannya 3. Kalau tidak dikabulkan segera di dunia, Allah jauhkan kita dari mara bahaya, atau disimpan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi orang yang lalai, jangan jadi orang yang malas, jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang sedikit dalam berdoa, apalagi orang yang mengedepankan buruk sangka dan prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada orang-orang di sekitarnya. Fokuslah kepada diri kita. Ya, fokus kepada diri kita, fokus pada perbaikan kehidupan kita, karena semua doa yang baik itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, insya Allah setelah ini akan ada ajakan kembali, kemudian akan ada informasi kembali dari Kang Purwa. Setelahnya, insya Allah kita akan sesi tanya jawab. Mangga silakan sahabat-sahabat dipersiapkan pertanyaannya. Insya Allah kita akan coba jawab sesuai dengan kemampuan dan waktunya ya. Mangga Kang Purwa silakan. Baik Kang Arif, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabatku sekalian. Jadi, Masya Allah ya, doa mah doa aja terus gitu ya teman-teman sekalian. Tanpa ada rasa ragu dan khawatir tentang pengabulannya seperti apa. Karena kalau pengabulannya dari Allah pasti yang terbaik gitu ya. Nah, hari ini teman-teman sekalian, malam hari ini mudah-mudahan jadi momen yang istimewa bagi teman-teman yang sedang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memperbaiki diri, bisa memperbaiki amalan-amalannya untuk meraih impian dengan jalur langit. 30 hari jalur langit meraih impian di Amazing Amal bersama Teladan Rasul. Nah, beberapa testimoni dari sahabat-sahabat kita yang sudah pernah ikut program ini juga alhamdulillah teman-teman saya tampilkan kembali ya.
Ada Mbak Ira dari Klaten, katanya hidup jadi lebih teratur, kerja lebih disiplin dan ibadah lancar. Allah benar memberikan rezeki yang halal dari segala arah. Mas Taufik Ismail dari Gresik, alhamdulillah dengan wasilah program ini, perlahan namun pasti Allah memperbaiki hidup, rezeki, ekonomi membaik, dan dihindarkan dari hal-hal buruk. Mas Muhammad IA dari Sidoarjo, alhamdulillah setelah berusaha berdoa, dipanggil untuk interview tepat 1 hari setelah melaksanakan amazing amal. Alhamdulillah ya, dari Mbak Rita juga merasa diberi keluarga baru. Dari Mbak Hosiah Umha dari Jakarta Timur, makin terjaga sholat di awal waktu dan hati lebih tenang katanya alhamdulillah. Dari Cilacap Mbak IF, Allah berikan kemudahan untuk mbaknya dalam menjemput jodoh. Bulan kemarin tiba-tiba ada anak teman bapak yang mengenalkan temannya ke saya dan mengajak ta'aruf dan sekarang dalam tahap proses menuju lamaran. Ih, Masya Allah ya. Mbak Sri Nurhayati Pertiwi dari Bandung. Setelah mengikuti program, jadi lebih terjaga ibadahnya, hati lebih tenang juga. Dari Ternate ada Mbak Siti Mariam, terlalu banyak sampai susah diuraikan. Keajaiban, ketenangan hati dan jiwa Allah kirimkan orang yang Masya Allah ya. Nah teman-teman sekalian, jadi selama 30 hari, ini adalah agenda lengkap Amazing Amal. Jadi silahkan diperhatikan bahwa setiap pagi dan sore ini di grup pasti ada aktivitas. Tiap pagi sebelum memulai hari teman-teman akan diingatkan dengan materi berupa voice note atau tulisan. Sorenya kita polling teman-teman dari 10 amalan amazing amal mana yang sudah dilakukan. Di checklist gitu ya. Kalau yang sudah. Kemudian juga ada agenda harian di grup saling support. Dan grupnya ini adalah teman-teman nanti bersama fasilitator, bersama anggota yang lainnya, dan dipisah Ikhwan dan Akhwat. Kemudian ada agenda 3 kali webinar Amazing Amal bersama Kang Arif, tanggal 26 Juni, 3 Juli, dan satu lagi tanggal 10 Juli ya teman-teman. Jadi 26 Juni, 3 Juli, dan 10 Juli dengan 3 judul ini teman-teman. Jalur langit mendekati impian, kekuatan doa dan prasangka baik, hidup berkah produktif meraih impian. Jadi 30 hari teman-teman juga selain mendapatkan aktivitas setiap hari di grup, plus dapat produk digital juga teman-teman, ada 40 amalan dan doa raih impian, jurnal meraih impian, dan worksheet amazing amal. Jadi lengkap sekali ya. Bismillah teman-teman, komitmen teman-teman untuk ikut di program ini supaya apa? Supaya ada kesungguhan, ada keseriusan kita mengikuti programnya, maka teman-teman dari value dan nilai 300.000 untuk program ini dan teman-teman mendapatkan diskon 231.000 saja. Jadi mendapatkan diskon 231.000 jadi hanya 69.000 begitu ya. Jadi teman-teman silahkan daftar segera di amazingamal.my.id. Kakak admin dari Amazing Amal sudah membagikan link pendaftarannya di kolom chat ya. Silakan teman-teman semuanya, bismillah. Mudah-mudahan ini jadi ikhtiar kita untuk bisa meraih impian kita lewat jalur langit yang ini tuh janji-janjinya udah pasti. Jaminannya sudah pasti dari Allah. Dari 10 amalan tadi ya teman-teman sekalian. Sehingga ini juga akhirnya kalau sudah terbiasa saya kira bukan hanya untuk mimpi satu mimpi saja, tetapi untuk bekal kehidupan kita di masa yang akan datang ya. Karena sudah terbiasa jadinya mengamalkan 10 amalan di Amazing.